Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Surya Dila Putra absen 35 akan menjelaskan materi tentang batas waktu penyampaian perpanjangan SPP. Yang pertama ada materi tentang batas waktu perpanjangan penyampaian SPP. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPP dibatasi paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak tahunan. Perpanjangan surat pemberitahuan pajak tahunan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPP tahun berakhir. Yang kedua ada prosedur perpanjangan waktu penyampaian SPP. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pembentahan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak dapat memperpanjang penyampaian surat perpanjangan pembertahan tahunan pajak penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak prosedur perpanjangan waktu penyampaian SPT pada slide berikut. Yang pertama ada permohonan diajukannya secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan berakhir dengan menyebutkan alasan tersebut. Yang kedua ada menyampaikan perhitungan sementara pajak penghasilan yang terutang dan laporan keuangan sementara tahun pajak yang bersangkutan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukaan. Yang ketiga ada melampirkan bukti pelunasan atas kekurangan pajak yang terutang apabila menurut perhitungan sementara kurang bayar berupa surat surat. Terakhir ada permohonan menggunakan formulir 1770Y atau orang pribadi dan 1771Y atau badan. Materi ketiga ada perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan pasal 3 ayat 4,5 dan 5A UU KPP Undang-Undang KPP dengan syarat A. Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP. B. Diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir. C. Menyampaikan perhitungan sementara pajak yang terutang dan dilampiri laporan keuangan sementara. Yang terakhir D. Menyampaikan bukti pelunasan atas kekurangan penyetoran pajak yang terutang. Materi keempat ada SPT tidak disampaikan. Surat pemberitahuan pajak dianggap tidak disampaikan jika surat pemberitahuan tidak ditangani. Yang kedua, surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen. Yang ketiga, surat pemberitahuan yang menyatakan dibayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Yang terakhir ada surat pemberitahuan disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketepatan pajak. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Dari poin sendiri, apakah teman-teman ada pertanyaan? Ya. Kenapa sih permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan penghasilan? Kalau udah waktunya itu gimana? Baik, saya tamu dulu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lain? Saya maka surat pemberitahuan disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Ya, Teman-teman ada pertanyaan lagi? Di sini mau cari jawabannya. Ya. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari masyarakat terlebih dahulu. Jadi ibaratnya ketika manfaatnya itu bebas, berarti masa tugasnya itu sudah dibilang. Jadi manfaat itu nggak bisa apa tugasnya harus diterima. Begitu. Misalnya manfaat ngerjain tugas. Tapi itu sudah dibilang makanan ini. Jadi gurunya nggak diterima. ya. Terima kasih kita terjawab. Yang kedua pertanyaan dari masyarakat, permohonan kenapa permohonan dilakukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian? Mungkin dijawab oleh pertanyaan dari masyarakat. Jadi pertanyaannya adalah kenapa permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas? Jadi apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jadwal
waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak dapat memperpanjang penyampaian surat pemberitahuan tanggungan pajak dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada direktur jenderal pajak.